Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Krisnali Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips tentang pemeriksaan mandiri yang bisa kita lakukan, baik di rumah ataupun di tempat kerja kita masing-masing. Pemeriksaan ini cukup praktis untuk dilakukan semua orang, baik dari remaja produktif hingga lansia. Tidak perlu dengan menggunakan bantuan tenaga medis profesional, dan alat-alatnya pun cukup mudah untuk bisa didapatkan di pasaran seperti apotek terdekat dari tempat Anda ataupun melalui toko online e-commerce kesayangan Anda semua. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk kegiatan belajar mengajar, pekerjaan, itu sudah memasuki sebuah era new normal yang baru, di mana kita sudah diharuskan untuk datang ke tempat bekerja kita kembali, datang para murid dan guru datang ke sekolah mereka kembali untuk melakukan aktivitas belajar mengajar, dan rutinitas pekerja pun kembali seperti biasa. Jadi tips yang akan saya berikan pada hari ini akan saya awali dengan contoh pemeriksaan yang sederhana. Yang pertama adalah penggunaan alat saturasi untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Untuk kadar saturasi oksigen ini banyak bermacam-macam jenis, cuman saya membawa salah satu yang standar aja yang sudah biasa dipakai di pasaran. Untuk disaturasi sendiri di sini nanti hasilnya akan menunjukkan tingkat kadar oksigen di dalam tubuh Anda dengan penghitungan nadi. Jadi untuk penggunaan dari alat saturasi ini seperti ini, kita nyalakan dulu, kemudian dapat dimasukkan di jari Anda, baik mau jari telunjuk, jari tengah, jari manis ataupun di jempol. Itu tergantung dari kenyamanan Anda aja. Terus sudah gitu akan menunjukkan angka seperti ini. Jadi di sini tertera angka 99, itu berarti kadar oksigen di dalam tubuh Anda, dan di bawahnya ada angka 80. Itu merupakan hasil pengukuran dari nadi Anda. Untuk tingkat saturasi yang baik itu berada di angka 95 hingga 99. Jika Anda mengalami pengukuran kadar saturasi yang kurang dari 95 dan Anda merasakan keluhan seperti kesulitan pada saat mengambil nafas atau saat membuang nafas, maka saran saya lebih baik Anda melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas terdekat, karena itu merupakan suatu pertanda bahwa adanya sumbatan ataupun halangan di saluran nafas Anda. Oke, untuk saturasi mungkin sudah selesai. Saya matikan dulu, kemudian saya beralih ke termometer. Termometer ini seperti yang sudah kita ketahui, dia dipergunakan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer ini ada yang digital, terus sudah gitu ada yang manual, ada juga yang digunakan untuk pengukuran di dahi ataupun di telinga. Kalau untuk saran saya, untuk anak di atas 5 tahun bisa menggunakan termometer seperti ini yang digunakan di ketiak. Terus jika hasil dari termometer menunjukkan angka di atas 38,5 derajat Celcius, maka hal itu merupakan pertanda tubuh sedang mengalami demam. Jika anak kurang dari 5 tahun didapatkan angka 38,5 derajat Celcius, lebih baik segera periksakan putra atau putri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat, karena anak di bawah 5 tahun masih sangat beresiko untuk mengalami kejang demam apabila suhunya semakin meningkat dan demamnya tidak teratasi, seperti itu. Kembali lagi ke penggunaan termometer ini. Jadi pada saat kita mau menggunakan termometer ini,
Kita nyalakan dulu seperti ini, terdengar bunyi bip. Oke. Kemudian ujung yang besi ini Anda harus letakkan tepat Anda jepit di ketiak Anda. Boleh di ketiak kiri maupun ketiak kanan seperti itu. Sampai terdengar bunyi kedua bip lagi. Baru hasil itu yang menunjukkan berapa suhu yang sedang dialami oleh tubuh Anda. Seperti itu. Oke, untuk termometer ini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan ke penggunaan tensimeter. Oke, di sini untuk tensimeter sendiri saya udah ada tensimeter digital. Saya nggak menggunakan yang manual ya, teman-teman, karena kalau misalkan manual kan perlu adanya stetoskop untuk mendengarkan bunyi sistol ataupun diastol pada saat pengukuran. Jadi saya menggunakan yang tensimeter digital. Jadi seperti yang di awal sudah saya ceritakan tadi, bahwa pengukuran ini dapat kita lakukan secara mandiri dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oke, untuk penggunaan alat ini sebenarnya cukup sangat mudah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah selang penghubung antara mesin tensimeter dan manset. Ini kita menyebutnya manset. Ini untuk selang ini harus sejajar di tangan seperti ini. Kemudian dia ditarik dan digulung seperti itu. Kalau untuk saat ini saya menggunakan baju. Mungkin kalau misalkan pada saat teman-teman nanti mau melakukan pengukuran, alangkah baiknya ini tidak terhalang baju ya teman-teman, karena akan menimbulkan perbedaan pengukuran seperti itu. Oke, seperti yang sudah saya bilang bahwa selang ini harus sejajar searah ke arah bawah ujung jari seperti itu. Tidak boleh di belakang, di samping istilahnya, ataupun selang ini tertutup oleh benda-benda lain seperti itu. Kemudian ketika Anda akan mulai seperti ini, cukup pencet saja, lalu dia akan memompa. Di sini ada tekanan sistol, diastol, dan tekanan nadi. Untuk tekanan sistol sendiri itu berarti menunjukkan tekanan darah yang dipompa keluar dari jantung. Untuk tekanan diastol sendiri berarti akan menunjukkan tekanan darah yang dipompa diterima oleh jantung seperti itu. Nah, jika dia sedang memompa ini, maka yang di manset ini dia akan menggembung seperti ini gitu. Itu nggak apa-apa sih. Jadi memang untuk prosedurnya seperti itu. Kemudian dia ditunggu sampai angkanya berhenti sendiri. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk tekanan darah yang saya lakukan pengukuran, saya dapatkan hasil tekanan darah saya adalah 139/111 istilahnya. Dan diusahakan juga sebenarnya jika pada saat teman-teman lagi melakukan tensi ini gitu, teman-teman tuh sebisa mungkin nggak usah bergerak sana sini istilahnya gitu kan. Teman-teman nggak usah banyak bicara dulu istilahnya. Jadi biar teman-teman anteng dulu istilahnya untuk sampai proses tensi ini berakhir seperti ini, sampai dapat hasil seperti ini. Untuk di range 120 untuk sistol dan 80 untuk diastol. Jika teman-teman pada saat melakukan pengukuran itu mendapati hasil yang lebih dari 120, teman-teman nggak perlu panik dulu istilahnya. Jadi teman-teman bisa beristirahat dulu sekitar 5-10 menit untuk kemudian lakukan pengukuran ulang lagi teman-teman. Jadi untuk pengukuran ulang tersebut bisa dilakukan 2-3 kali pengukuran kembali untuk tekanan darah. Apabila didapati hasil rata-rata pengukurannya lebih dari 150, mungkin
teman-teman perlu adanya pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui apakah teman-teman mengalami tekanan darah tinggi atau tidak, seperti itu. Oke, untuk pengukuran tekanan darahnya mungkin sudah selesai. Kita matikan dulu alatnya. Oke, dari saya cukup sekian untuk pemeriksaan mandiri yang bisa Anda lakukan dari rumah ataupun dari tempat kerja Anda. Untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Nah, dan tidak terbatas, saya harus menggunakan alat yang mahal, karena hasilnya akan lebih akurat, tidak juga seperti itu. Jadi untuk alat-alat yang dapat Anda beli, istilahnya atau Anda dapatkan itu nggak harus alat-alat mahal ya teman-teman, ataupun bermerek istilahnya. Tapi alat-alat tersebut memang difungsikan untuk melakukan pengukuran pada tekanan darah, suhu, nadi, maupun saturasi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten pemeriksaan mandiri yang bisa kita lakukan dari rumah maupun tempat kerja. Nantikan untuk konten-konten berikutnya dari saya kembali. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.